Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ustazah yang soleh dan solihah. Hari ini kita akan melanjutkan tahsin kita pertemuan 24, yaitu tahsin huruf bersambung. Sebelum kita memulai pelajaran, ustazah sangat berharap kepada anak ustazah untuk memperhatikan video ustazah, karena ini sangat-sangat penting ya nak, untuk mempermudah anak ustazah dalam mengenal dan mempelajari huruf-huruf bersambungnya. Yuk, mohon didengarkan ya nak. Sebelumnya, anak ustazah sudah belajar bersama Ustazah Nur mengenal huruf bersambung di pertemuan 23 ya nak, yaitu huruf alif, ba, ta, dan tha. Sekarang ustazah akan melanjutkan pertemuan 24-nya nak, yaitu huruf bersambung jim, ha, kho, dan dal. Nah, sebelum itu ustazah ingin membantu anak ustazah agar mudah nih memahami huruf-huruf bersambungnya. Yuk, anak ustazah perhatikan huruf-huruf yang ustazah tulis. Huruf-huruf yang ustazah tulis rata-rata semuanya memiliki perut ya nak. Yang buncit-buncit itu ya nak, yang seperti mangkok. Itu perutnya. Agar mempermudah anak ustazah, maka nanti akan ustazah tunjukkan tipsnya. Sekarang yuk kita lihat dulu huruf-huruf yang memiliki perutnya ya nak. Yang pertama ada huruf jim. Selanjutnya ha, kho, sin, shin, fod, bod, ain, ghain, fa, qaf, dan ya. Nah, semua huruf ini nak ada perutnya. Sekarang ustazah tunjukkan tips dan cara membuatnya ya nak. Pertama, ustazah akan mengajarkan anak ustazah menyambung huruf jim. Nah, jim itu nak seperti yang kita ketahui ada perutnya ya nak. Tapi ketika dia berada di depan atau di tengah huruf jimnya, kita sambungkan, maka perutnya pindah ke depan. Seperti yang saya contohkan ya. Pindah ke depan. Dan perutnya kita hapus, tapi titiknya tetap di sana ya nak, di bawah. Nah, ini berlaku saat jimnya di awal kata atau di tengah ya nak. Ustazah ulangi lagi. Jim tadi memiliki perut dan titiknya di tengah. Tapi karena akan kita sambungkan dengan huruf selanjutnya, maka dia pindah ke depan perutnya. Nggak buncit lagi ya. Udah langsing. Nah, kita hapus perutnya. Nah, lalu bagaimana ustazah dengan huruf H? H juga begitu ya nak, kho juga begitu. Yuk ustazah contohkan semuanya ya. Ketika H nggak ada titik atas titik bawah, dia ingin disambungkan dengan huruf lain, maka kita tambah garisnya atau kita pindahkan perutnya ke depan seperti jim. Lalu kita hapus perutnya. Nah, begitu bentuknya ya nak. Sekarang huruf kho. Nah, yuk huruf kho di mana titiknya nak? Di atas. Nah, huruf kho juga begitu ya nak. Saat dia kita ingin sambungkan, maka perutnya pindah ke depan dan perut yang di bawah kita hapus. Nah, ini agar mempermudah aja ya nak. Cara yang ustazah tunjukkan tadi itu hanya sebuah cara agar anak ustazah paham ya nak, kenapa bentuk jimnya berubah. Nah, agar tidak bingung. Kalau untuk huruf dal, hurufnya tetap seperti itu ya nak, tidak akan berubah. Sangat mudah diketahui. Cukup anak ustazah menambahkan sambungannya di depan ya nak, dalnya tidak akan berubah ya. Sekarang ustazah akan mencontohkan huruf bersambungnya ya nak. Di sini ada huruf jim berharokat dhammah dan huruf ro berharokat kasroh.
Sekarang kita sambungkan ya nak. Nah, ini huruf jimnya di awal ya nak, di depan letaknya. Ketika kita sambungkan, ingat perutnya kita pindahkan ke depan dan perut yang di bawah kita hapus. Jadi bacanya adalah juri, bukan juri atau juri atau juri, tapi kita sambung ya nak, juri. Nah, tidak satu-satu. Selanjutnya, Ustazah akan mencontohkan huruf jimnya itu di tengah ya nak. Di sini ada huruf ta berharokat fathah, jimnya berharokat kasroh, dan selanjutnya huruf dal berharokat dhammah. Nah, ini contoh jim yang di tengah. Gimana cara menyambungkannya nak? Kemarin Ustazah Iqoh, Ustazah Nur sudah menjelaskan kepada anak Ustazah bagaimana menyambungkan huruf ta. Nah, kita hapus sedikit mangkoknya, kita sambungkan ke badan jim ya nak. Nah, jimnya itu kemudian jangan lupa seperti tadi, kita pindahkan perutnya ke huruf selanjutnya yaitu dal. Dan kita hapus di perut yang di bawah. Nah, seperti biasa bacanya bukan tajidu, tapi kita sambung ya nak, tajidu, bukan tajidu ya. Jadi tajidu. Sekarang Ustazah akan mencontohkan huruf dal lagi ya nak. Nah, huruf dal itu seperti yang Ustazah bilang tadi nak, mau dia di depan, di tengah, atau di akhir nak, dia akan pisah sendiri dari huruf yang lain ya nak. Walaupun dia bersambung tapi dia pisah sendiri. Begitu juga dengan huruf ro. Nah, di sini ada huruf jim berharokat dhammah dan dalnya berharokat kasroh. Nah, jimnya seperti tadi nak, kita sambungkan ya nak. Sambungannya itulah tadi yang menyambungkan ke dal itu ya nak. Nah, dalnya tetap seperti itu nak, cukup menunggu sambungan dari yang belakang ya nak. Nah, jadi bacanya judi, bukan judi, tapi judi. Baiklah, sekarang Ustazah contohkan tanpa perut lagi ya nak. Ustazah tunjukkan tanpa memperlihatkan perutnya lagi. Di sini ada ba, khi, dan la. Nah, berikut adalah contoh pembuatan tanpa menghilangkan perutnya lagi ya nak. Diperhatikan ya, karena kita tidak hanya bertahsin tapi juga menulis ya nak. Nah, untuk ketentuan menghilangkan perut huruf ini nak, itu hanya berlaku ketika hurufnya di depan ya nak, di huruf pertama dan di huruf tengah. Kalau dia di akhir, gimana contohnya Ustazah? Nah, Ustazah contohkan lagi ya. Maaf ya nak, terlalu banyak contoh, tapi ini agar anak Ustazah pintar. Bisa ya nak? Nah, di sini ada huruf jim ya nak. Jimnya itu berharokat fathah dan ro berharokat fathah juga, serta huruf H. Nah, kita akan coba sambungkan ya nak. Ini contoh huruf yang terakhir, di akhir dia. Gimana cara menyambungkannya? Nah, kalau dia di akhir, maka dia berdiri sendiri. Nah, tetap berdiri sendiri ya nak, kecuali nanti dia sudah ada matnya nak, mat alif, baru nanti ada kayak tiang gitu ya nak. Belum kita pelajari lagi ya. Baiklah, sekarang Ustazah akan contohkan ya nak cara membacanya. Perhatikan dan dengarkan dengan baik agar anak Ustazah tidak ada yang kepanjangan bacanya ya nak. Baca dengan santai, tidak perlu terburu-buru ya nak. Di sini Ustazah akan mencontohkan di baris ketiga aja ya. Tapi tetap anak Ustazah membacakan dari ju sampai badana. Ustazah mencontohkan ini bukan berarti ini aja yang dibaca nak. Dibaca tetap dari sini sampai sini ya nak. Nah, Ustazah akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajidu, bahiro, bakhila,
tudiro. Nah, tidak ada yang membaca tajidu atau tajidu. Nah, itu udah kepanjangan tuh ya nak, tapi bacanya tajidu. Nah, tadi udah banyak contoh yang Ustazah berikan. Ustazah harap anak Ustazah benar-benar mendengarkan ya nak, benar-benar memperhatikan agar bisa, karena pelajaran kita sudah mulai ke tingkat yang lebih susah ya nak. Nah, silakan anak Ustazah baca dari ju sampai badana. Jangan lupa ditulis ini di buku lagi ya nak, ditulis dengan rapi. Sekalian kita belajar menulis ya, cara menulisnya sudah Ustazah ajarkan, beserta yang ini ya nak, dibuat di Al-Faruqnya ya, jangan lupa ya. Nah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.